Selamat datang di Pau Channel. Saluran berita orang-orang soleh. Pau Channel, saluran kebanggaan kita semua. Sebelum menginjak kisah berikut, silakan tekan tombol subscribe dan like, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Salam sejahtera bagi para pemirsa Pau Channel dimanapun Anda berada. Apa kabar hari ini? Semoga para pemirsa selalu dalam limpahan kasih sayang dan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga wabah virus corona yang sedang melanda negeri ini segera berakhir, keadaan ekonomi segera pulih membaik, dan kita semua para subscriber serta pemirsa yang budiman dianugerahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, selalu dalam keadaan yang sehat walafiat, diberikan kesembuhan bagi yang sedang mengalami ujian sakit, diberikan rezeki yang lancar, halal dan barokah untuk kita dan keluarga tercinta, terbebas dari segala macam hutang piutang, terhindar dari segala mara bahaya, terhindar dari segala macam fitnah akhir zaman, dilancarkan urusannya, diberikan berkah hidupnya, keluarganya, dan tidak kurang dari sesuatu apapun. Amin, amin, ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, Pau Channel akan berbagi kisah tentang karomah Mbah Khalil dari Bangkalan, Madura, yakni gula merah dari Madura. Bagaimana kisah menariknya? Mari kita simak bersama. Pengurus pesarian Syekhona Khalil Bangkalan, Mbah Rawidi, pernah menceritakan karomah Kiai Khalil yang lain. Al-Kisah, pada suatu hari, Kiai Asyik, guru Kiai Khalil di Cangaan, Jawa Timur, bermaksud mengadakan kenduren atau selamatan. Demi lancarnya acara tersebut, Kiai Asyik perlu untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Kiai Asyik mempunyai keinginan untuk memesan gula Madura dalam jumlah yang cukup banyak. Pada waktu itu, gula Madura sangatlah terkenal mutunya, sehingga suatu kenduren jika belum dilengkapi dengan gula Madura, rasanya belum terasa lengkap, ucap Rawidi. Kiai Asyik mengetahui bahwa di antara para muridnya ada seorang yang berasal dari Madura, yaitu Kiai Khalil Muda. Ketika hari jadi sudah sangatlah dekat, Kiai Asyik akhirnya memanggil santri Khalil untuk menghadap. Khalil, hari Kamis malam Jumat aku akan mengadakan acara kenduren. Aku ingin gula Madura. Bisakah kamu membawakannya ke sini? Tanya Kiai Asyik kepada santri Khalil. Seperti dituturkan oleh Mbah Rawidi. Iya Kiai, jawab santri Khalil patuh. Berangkatlah kamu ke Madura dan ambillah gula secukupnya, tegas Kiai Asyik sekali lagi. Satu hari menjelang hari jadi, Kiai Khalil terlihat masih tenang-tenang saja dan tidak pergi ke mana-mana. Hal ini membuat Kiai Asyik merasa gundah gulana. Beliau sangat khawatir kalau gula Madura yang dipesannya itu tidak tersedia pada waktunya. Dengan sikap agak marah dan menahan emosi, Kiai Asyik segera memanggil dan menegur Kiai Khalil. Khalil, apa gula yang aku pesan dulu sudah ada? Tanya Kiai Asyik menyindir. Iya Kiai, sudah ada di kamar, jawab Khalil Muda dengan sopan. Ada di kamar, ujar Kiai Asyik sambil mengerutkan keningnya, seakan tak percaya ulah santri yang satu ini. Melihat adegan aneh ini, secara tiba-tiba Kiai Asyik memanggil santri-santrinya. Tak ayal, semua santri pun berdatangan ke Kiai Asyik. Kemudian Kiai Asyik pun menyuruh para santri untuk mengambil gula Madura di kamar Khalil. Kiai Asyik berkata, "Hai para santri, ambillah gula di kamarnya Khalil sekarang," serunya setengah tidak percaya. Setelah mendengarkan perintah sang kiai, para santri pun berjalan ke arah kamar Kiai Khalil, dan keajaiban pun terjadi. Setelah santri masuk ke kamar Kiai Khalil, ternyata apa yang dikatakan oleh Kiai Khalil itu benar adanya.
Selanjutnya, para santri pun bergegas masuk dan mengambil gula madura itu untuk dibawa ke rumah Kiai Asyik. Setelah mendapatkan gula madura tersebut, mereka pun keluar dari kamar Kiai Khalil dengan tergopoh-gopoh membawa gula madura sebanyak-banyaknya. Para santri terlihat sangat sibuk bolak-balik dari kamar Kiai Khalil ke rumah Kiai Asyik dengan membawa gula. Keajaiban pun lagi-lagi terjadi. Gula madura yang diusung oleh para santri ke rumah Kiai Asyik itu, meskipun sudah terbilang banyak, persediaan gula yang ada di kamar Kiai Khalil seakan tidak ada habisnya. Melihat pemandangan yang aneh di hadapannya, Kiai Asyik tidak kuasa untuk menahan air matanya karena merasa terharu. Ternyata benar apa yang diucapkan oleh Kiai Khalil tadi. Di tengah keharuan yang melanda, Kiai Asyik melihat situasi yang aneh itu, lalu bertanya-tanya di dalam hatinya, dari mana ya gula madura sebanyak itu bisa didapatkan oleh seorang Khalil? Padahal dia tidak pergi kemana-mana sejak saya perintahkan dulu. Menyadari kelebihan santri Khalil, Kiai Asyik lalu memerintahkan kepada para santrinya agar menghentikan pengambilan gula madura dari kamar Kiai Khalil. Kiai Asyik sadar bahwa hal itu bukan peristiwa yang biasa, tetapi merupakan sebuah karomah kewalian yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Syekhuna Khalil. Sejak saat itulah Kiai Asyik banyak memberikan perhatian-perhatian khusus kepada Kiai Khalil. Tandas Mbah Rawidi. Nah, Sobat Pau Channel dimanapun Anda berada, begitulah kisah yang dapat kami sajikan kali ini. Semoga dapat memberikan tambahan wawasan dan ilmu kepada kita semua, dan semoga bermanfaat di kemudian harinya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Dari kami, apabila ada kekurangan serta kesalahan, mohon untuk dimaafkan, karena sesungguhnya kekurangan kesalahan datangnya adalah dari kami, sedang kesempurnaan hanyalah milik Allah semata. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.